Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Jahil sakit keras, dokter sampai minta bantuan Abu Nawas. Alkisah, Abu Nawas punya tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Dia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya, ia tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari, tanpa sengaja Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya. Dan yang membuat mereka gusar, setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut, meskipun dicemooh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara tekanan darahmu rendah. Demam Anda akan sembuh jika tekanan darah Anda naik," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut, tanpa sengaja Abu Nawas berceletuk, "Wahai Tuan Tabib, aku tahu bagaimana caranya supaya membuat tekanan darah temanku yang kikir ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib bertanya, "Oh ya, bagaimana itu?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu mudah sekali. Makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan, sang tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sementara Abu Jahil yang sedang sakit hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku punya cara lain supaya tekanan darahnya naik." Sang tabib membalas, "Apalagi? Tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil." "Oh, tentu saja tidak. Abu Jahil tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan tak perlu memberikan makanan kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Gampang, ludahi saja mukanya. Tekanan darahnya pasti akan naik karena emosi." Untuk kedua kalinya, sang tabib kembali dibuatnya terpingkal-pingkal. Adapun Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu, kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dahulu di zaman sahabat Nabi, ada seorang Nasrani yang menetap di kota Madinah, di mana orang Nasrani tersebut selalu mengejek seruan adzan. Apabila ia mendengar seruan adzan di kalimat "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", yang artinya saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, si Nasrani ini membalasnya dengan berkata, "Harqa al-kadzab", yang artinya semoga terbakarlah pembohong itu. Kemudian pada suatu malam, seorang pembantunya masuk ke dalam rumahnya sambil membawa obor api. Saat ia sedang tertidur, ternyata percikan kecil dari api yang dibawanya terjatuh, sehingga menyebabkan rumah itu terbakar semuanya.
Tragisnya, laki-laki Nasrani itu terbakar beserta keluarganya ketika sedang tertidur. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari As-Saddi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dikisahkan Nabi Isa alaihi salam mempunyai pengikut setia yang berjumlah 12 orang. Pengikut ini disebut sebagai kaum Hawariyun. Suatu ketika, Nabi Isa mendapatkan wahyu, yakni berupa sebuah perintah untuk menjalankan ibadah puasa selama 30 hari. Beliau pun lalu menyampaikan perintah tersebut kepada 12 orang pengikut setianya, yaitu kaum Hawariyun. Maka berpuasalah mereka selama 30 hari lamanya. Pada ujung bulan setelah mengerjakan puasa, mereka meminta hadiah kepada Nabi Isa. Tak tanggung-tanggung, mereka meminta sesuatu yang sangat besar. Mereka menginginkan sebuah hidangan yang diturunkan dari langit untuk mereka berbuka puasa. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Isa tak habis pikir, karena telah banyak mereka melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Namun mereka tak kunjung juga merasa puas. Nabi Isa khawatir kalau ia memenuhi permintaannya, pengikutnya akan seperti umat-umat terdahulu, di mana mereka meminta sesuatu yang besar kepada Allah, namun berujung pada kekafiran. Nabi Isa tak ingin hal itu terjadi kepada para pengikut setianya. Oleh sebab itulah beliau enggan memenuhi permintaan tersebut. Namun mereka terus membujuk Nabi Isa. Mereka menginginkan hari raya atas puasa yang telah mereka lakukan, yaitu dengan diturunkannya hidangan dari langit. Wahai Nabiullah, kami meminta hidangan itu, karena kami ingin memakannya dan agar tentram hati, agar keimanan kami menjadi lebih kuat, dan supaya kami mengetahui bahwa kamu memang menyampaikan hal yang benar. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu, kata mereka beralasan. Karena keinginan mereka begitu keras, Nabi Isa pun akhirnya tak sanggup menolaknya. Beliau kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah agar permintaan umatnya dikabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami sebuah hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang-orang yang bersama kami, dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan Engkau. Berilah kami rezekimu, dan Engkaulah yang maha pemberi rezeki, kata Nabi Isa dalam doanya. Allah pun lalu mengabulkan permintaannya. Dan kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Tidak lama kemudian, pintu langit pun terbuka. Nampaklah sebuah meja yang berisi makanan turun dari langit dengan diapit 2 awan. Hal ini membuat pengikut setia Nabi Isa merasa takjub melihat peristiwa tersebut. Sementara Nabi Isa terus berdoa agar hidangan tersebut menjadi rahmat dan bukan azab. Ketika meja berisi hidangan sampai di depan Nabi Isa, beliau membuka kain penutup hidangan seraya berkata, dengan nama Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Hidangan tersebut terdiri atas roti, ikan, delima, dan buah-buahan serta beragam lainnya. Aromanya pun sangat harum semerbak. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Nabi Isa segera bersujud yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Ketika akan menyantap hidangan, mereka pun bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabiullah, apakah ini makanan benar-benar dari surga atau hanya makanan dari dunia?
Nabi Isa dengan sabar menjawab, "Bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengajukan pertanyaan macam ini? Tentu saja hidangan ini dari Allah. Allah Maha Berkuasa, hanya mengatakan jadilah, maka jadilah hidangan ini. Ini tanda dari Allah sekaligus peringatan untuk manusia agar beriman." Kemudian tibalah saatnya menyantap hidangan. Namun bukannya segera makan, mereka malah menyuruh Nabi Isa untuk memakannya terlebih dahulu. "Kami tidak akan makan sebelum engkau memakannya," kata mereka. "Bukankah kalian yang meminta ini sejak awal?" ujar Nabi Isa. Akan tetapi mereka tetap enggan menyentuhnya. Maka Nabi Isa pun memanggil para fakir miskin dan orang sakit. Mereka diberikan kesempatan pertama menyantap hidangan yang luar biasa itu. Tiba-tiba setelah memakannya, yang sakit menjadi sembuh, yang cacat menjadi normal, dan yang sekarat menjadi sehat. Melihat keajaiban tersebut, ke-12 pengikut Nabi Isa pun menyesal karena tak menyantapnya pertama kali. Dan ternyata keajaiban atas hidangan itu terus berlanjut. Meski ribuan orang memakannya, hidangan tersebut tak kunjung habis. Dan setiap orang yang memakannya pun mendapatkan kebaikan yang banyak. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 110 hingga 120. Terdapat pula dalam hadis yang mengisahkannya dari beberapa sahabat, seperti Ibnu Abbas dan Salman Al-Farisi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya yaitu kisah tentang wafatnya Nabi Musa. Setelah pasca wafatnya Nabi Harun, tidak berapa lama kemudian Nabi Musa juga akhirnya meninggal dunia. Kisah wafatnya Nabi Musa sangatlah unik, karena pada awalnya beliau sampai menampar malaikat maut. Kisah ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa untuk mengambil nyawanya. Maka pergilah malaikat maut dengan berpenampilan seperti manusia. "Wahai Musa, aku utusan Tuhanmu, dan engkau sudah saatnya harus meninggal." Melihat kedatangan malaikat maut yang tiba-tiba membuat Nabi Musa terkejut dan marah. Apalagi penampilan malaikat maut saat itu seperti layaknya manusia biasa. "Kau mau mencabut nyawaku?" hardik Nabi Musa. Beliau lalu menampar malaikat maut sampai kedua matanya lepas keluar. Nabi Musa berbuat demikian karena beliau mengira bahwa malaikat maut adalah orang asing yang hendak menyerangnya. Mendapat perlakuan kasar dari Nabi Musa, malaikat maut pun kembali menghadap Allah. "Wahai Tuhanku, Musa tidak mau dicabut nyawanya, malah ia menamparku dengan keras." Kemudian Allah berfirman, "Kembalilah dan temui Musa, katakan bahwa aku mengutusmu, karena sekarang sudah saatnya dia meninggal." Maka malaikat maut kembali mendatangi Nabi Musa dengan wujud masih seperti manusia. "Wahai Musa, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu." Dan kedatangannya kali ini, Nabi Musa sudah mengenalinya, bahwa sosok makhluk di hadapannya adalah malaikat maut. Pertemuan kedua kalinya ini, Nabi Musa dipersilahkan oleh malaikat maut. Apakah akan memilih hidup lebih lama atau dicabut nyawanya sekarang juga? Nabi Musa pun berkata, "Tanyakanlah kepada Tuhanku, apabila waktu itu telah habis, bagaimana selanjutnya?" Malaikat maut pun menjawab, "Kemudian ia harus mati." Nabi Musa kembali berkata, "Kalau begitu hari ini saja, karena waktu tersebut tidak terlalu lama." Akhirnya Nabi Musa dicabut nyawanya saat itu juga. Adapun permintaan terakhir Nabi Musa sebelum meninggal, beliau menginginkan untuk dimakamkan di dekat Baitul Maqdis. Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa,
"Ya Allah, dekatkanlah aku dengan tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, hingga sampai sejauh lemparan batu saja." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. Beliau lalu dimakamkan tidak jauh dari Baitul Maqdis. Begitulah kisah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Pedang sakti dan sepatu sakti. Dikisahkan ketika Abu Nawas pergi ke pasar, ia melihat ada seorang pedagang berpenampilan layaknya seorang kesatria. Karena penasaran, Abu Nawas pun menghampirinya. "Engkau jualan apa, kawan?" tanya Abu Nawas. "Pedang," jawabnya. "Oh, berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. 50 keping emas, jawab si pedagang. "Berapa? 50 keping emas? Apa tidak kemahalan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak, kawan. Pedang ini bukan sembarang pedang. Pedang ini memiliki kesaktian," ujar si penjual. "Apa kesaktiannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Bila digunakan, ia dapat memanjang mencapai musuhnya, dimanapun musuh itu berada," jelas si penjual. "Bagaimana kalau pedangmu ditukar dengan sepatuku?" kata Abu Nawas menawarkan. Mendengar itu si pedagang pun tertawa. "Apa hebatnya sepatumu? Itu kan sepatu biasa, sudah bentuknya jelek, bau lagi," ejek si pedagang. Jangan salah, kawan. Sepatuku ini juga punya kesaktian," balas Abu Nawas. "Coba beritahu aku apa kesaktiannya. Kalau memang ada, aku bersedia menukarnya," ucap si pedagang. "Kesaktiannya beda jauh dengan pedangmu. Ketika istriku melemparkan sepatu ini, maka akan terbang menimpaku berapapun jauhnya," tutur Abu Nawas. Seketika si penjual tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya, tempat yang menakutkan. Abu Nawas terkadang dalam menjawab pertanyaan, kata-katanya sering membuat orang tertawa. Seperti pada kisah berikut ini. Pada suatu ketika, saat Abu Nawas berkumpul bersama kawan-kawannya, salah satu temannya bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu tempat kita berasal seperti apa? Dan tempat kemana kita akan pergi seperti apa?" Abu Nawas menjawab, "Itu suatu tempat yang sangat menakutkan." Kawan-kawannya yang ikut mendengar heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa menakutkan?" tanya mereka. "Karena saat kalian datang dari sana waktu bayi, kalian pasti dalam keadaan menangis. Dan saat kalian harus pergi ke sana, semua orang akan menangis," celetuk Abu Nawas. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas kembali adu kesaktian melawan jin. Kita sudah dengar dan tak asing lagi dengan keahlian Abu Nawas melawan bangsa jin. Ada yang hanya dengan menunjukkan sandalnya, jin pun langsung merengek minta ampun. Ada pula Abu Nawas mengerjai jin penghuni sumur dengan teriakan istri Abu Jahil. Nah, untuk kisah kali ini lebih menarik sekali. Abu Nawas adu kesaktian dengan jin raksasa penghuni gua. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini berawal dari adanya jin raksasa yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman para warga. Konon, jin raksasa ini terkenal sangat kejam. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara yang sadis. Dan suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan
yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa itu. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan saja niat Anda. Carilah jalan yang lain," kata warga tersebut. "Loh, memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, Tuan. Ada jin raksasa. Dia tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. "Tapi ini jalan satu-satunya, gak ada jalan lain," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin yang banyak diceritakan para warga. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Mau cari mati kamu?" bentak jin raksasa. "Tidak, aku hanya numpang lewat. Karena ini kan jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu gak tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa memberitahu. "Bukankah ini bumi Allah? Kamu gak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa. "Baik, silahkan kalau berani, tapi tak kasih tahu ya, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Aku ini sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tak mau kalah. "Ah, banyak omong kamu. Kamu pasti seorang sufi ya, makanya berani menantangku. Dasar orang-orang sufi hanya terpikat pada masalah rohani. Kamu gak akan bisa mengalahkanku. Lihat saja, wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa. Tunggu dulu. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kamu ingin adu kekuatan, ayo ambil batu ini dan peraslah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan memberikannya kepada jin raksasa. Seketika batu kecil itu hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin itu coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa pun menyerah. "Wah, ini mustahil. Tidak mungkin ada air dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Wah, kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kamu dengan banyak macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Jin, dari mana semua harta ini?"
Tanya Abu Nawas. Jin raksasa memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik kafilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. Biar kamu aman, berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa. Dan jin raksasa juga membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Dan tak lama setelah itu, jin raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Jin, guamu nyaman sekali untuk istirahat. Tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Lagi tidur nyenyak-nyenyak, malah digigit nyamuk sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu sangat mengejutkan jin raksasa. Rasa kagum, heran, dan terkejut menjadi satu dalam tatapan jin raksasa kepada Abu Nawas. Karena bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Sedangkan Abu Nawas hanya merasakan seperti digigit nyamuk. Akhirnya jin raksasa yang awalnya kejam dengan wajah yang seram, kini menjadi ciut, bahkan ramah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun diberi piala dari emas oleh jin raksasa sebagai tanda kemenangannya dan tanda kekalahannya jin raksasa. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan, bahkan malah mendapatkan piala penghargaan. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas diperintah memasuki hutan yang penuh dengan hewan buas. Suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Ia lalu diberi sebuah tugas memasuki hutan belantara. Abu Nawas, masuklah ke hutan tersebut dan bawakan ke hadapanku 2 hal yang menggembirakan. Perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tak menyadari hutan tersebut penuh binatang buas langsung menjalankan tugasnya. Ketika ia mulai memasuki hutan, dilihatnya pohon apel yang sedang matang. Ia pun kemudian mengambil apel dan mengumpulkannya ke dalam keranjang. Akan tetapi, tiba-tiba ada seekor binatang buas menghampirinya. Melihat hal itu, Abu Nawas segera naik ke atas pohon apel. Setelah binatang tersebut berlalu, Abu Nawas langsung turun dan pergi meninggalkan hutan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau membawakan apa yang aku minta?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, saya membawa 2 hal menggembirakan sesuai dengan permintaan Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh ya, apa itu?"
coba tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Pertama, saya menemukan banyak buah apel yang manis dan lezat, kata Abu Nawas sambil menunjukkan keranjang yang dibawanya. Kedua, saya jadi lebih semangat hidup daripada sebelumnya. Itulah dua hal kegembiraan yang saya sampaikan, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut membuat Baginda Raja agak heran dan kurang memahami maksud Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, bisakah kau jelaskan padaku maksud dari perkataanmu?" tanya Baginda Raja. "Paduka tidak memberitahu saya sebelumnya kalau hutan tersebut banyak binatang buas. Untunglah saya masih bisa selamat. Oleh sebab itu, semangat hidup saya bertambah," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas menjadi hakim kasus pencurian. Sering memberikan solusi kepada banyak orang atas masalah yang mereka alami. Sering diminta Baginda Raja untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di istana. Dan tak jarang pula diminta Tuan Hakim untuk membuktikan kebenaran dalam suatu perkara yang rumit. Dialah Abu Nawas, seorang sufi yang cerdik, banyak ilmu, humoris, dan konyol. Tapi di setiap alasannya masuk akal, seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika seorang saudagar kaya yang mempunyai toko yang besar dan karyawan yang banyak disatroni oleh pencuri. Semua barangnya digasak ludes tak tersisa, lalu si pencuri itu pun melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara bagaimana supaya si pencuri itu bisa tertangkap. Sementara itu, si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Saudagar tersebut sangat sedih atas rahibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri, namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang lusuh dan kotor membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tapi belum berhasil menemukan si pencuri. Sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. "Loh, bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya," pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. "Hai pencuri busuk, kamu tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok semua hartaku," kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. "Kurang ajar, mana ada pengemis punya banyak harta? Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau. Oh iya, aku ingat. Kamu dulu kan yang pernah bekerja padaku, tapi kamu aku pecat karena kerjamu gak becus. Jadi begini caramu membalas kebaikanku, mempermalukanku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu aku hanya memecatmu. Seharusnya aku memenjarakanmu karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku," kata si pencuri berpura-pura. "Apa? Mencuri hartamu?
kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikkan fakta. Balas si saudagar tak terima. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersamaku menghadap Tuan Hakim. Kau akan mendapatkan balasannya, kata si saudagar melanjutkan. Ayo, aku nggak takut. Hakim juga pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya, timpal si pencuri. Maka mereka pun pergi menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia adalah seorang saudagar dan menuduh si pencuri pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tak tahu siapa di antara mereka yang benar. Kalau dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu, kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri. Lagian mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis, ucap Tuan Hakim sambil melirik si saudagar. Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar kaya menjadi pengemis, pakaiannya juga lusuh begitu, timpal si pencuri. Tenang dulu, aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun, aku juga tak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, tutur Tuan Hakim. Di antara mereka pasti ada yang berbohong, tapi aku gak tahu siapa yang sebenarnya pencuri, kata Tuan Hakim dalam hati. Ketika Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong, tutur Tuan Hakim. Apa itu solusinya Tuan Hakim? Tanya mereka berdua. Saya akan memanggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. Wah, bahaya ini, jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya, jangan sampai ia curiga, pikir si pencuri. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan itu. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai. Oh, jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tak mau ada yang mengaku? Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya dan masing-masing dari kalian menyodorkan kepala keluar jendela. Perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan, Abu Nawas tiba-tiba berteriak, "Hei penjaga, pukul kepala si pencuri." Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas itu, tanpa ia sadari secara refleks kepalanya langsung masuk ke ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian, Abu Nawas bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. Tuan Hakim, pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar, kata Abu Nawas. Tuan Hakim pun menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas, si serba bisa. Dikisahkan, pada suatu hari istri Abu Nawas dan kawan-kawannya sedang berkumpul di ruang tamu. Mereka membahas hidangan yang akan dibuat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nanti kalau suamiku datang, jangan membahas masalah ini di hadapannya, kata istri Abu Nawas. Memangnya kenapa? Tanya kawan-kawannya heran.
karena suamiku selalu bertingkah seolah-olah dia serba bisa dan tahu segalanya. Tapi giliran disuruh membuktikan, ada saja alasannya untuk mengelak. Jelas istri Abu Nawas. Oh begitu, baiklah, balas kawan-kawannya. Mereka pun lalu melanjutkan diskusinya. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk membuat roti. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Melihat banyak ibu-ibu berkumpul di rumahnya, Abu Nawas menghampiri mereka dan bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Salah satu kawan istri Abu Nawas keceplosan memberitahukannya, "Kami sedang berencana membuat roti, Tuan Abu." Mendengar itu, dengan penuh percaya diri Abu Nawas berkata di hadapan mereka, "Kebetulan sekali, tidak salah kalau aku ikut bergabung. Lagi pula aku adalah pembuat roti yang paling hebat di dunia." Sang istri membalas, "Benarkah? Selama bertahun-tahun aku menikah denganmu, aku tidak pernah melihatmu membuat roti." Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah dijelaskan. Hanya saja bahan-bahan yang diperlukan tidak pernah menyatu dalam waktu yang bersamaan. Kalau pas ada tepung tapi tidak ada ragi. Kalau lagi ada ragi, tepungnya yang tidak ada. Dan ketika ada tepung dan ragi, aku sendiri yang tidak ada di sana." Mendengar jawaban tersebut, kawan-kawan istri Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas masuk ke dalam meninggalkan mereka semua. Kisah selanjutnya. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan ia sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja ngobrol bersama. Namun sudah hampir setengah tahun berjalan, Baginda Raja belum juga memanggilnya. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas kalau Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana untuk menemui rajanya, sebab ia adalah salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh raja, bisa keluar masuk istana kapan saja. Namun kalau ia menemuinya tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk kepadanya. Karena yang sudah-sudah banyak menteri yang iri dengan kedekatan Baginda Raja dan Abu Nawas. Bahkan sampai pernah ada yang mencoba memfitnah dirinya. Abu Nawas tak ingin hal itu terulang kembali. "Sepertinya aku harus cari cara supaya bisa bertemu Baginda Raja," pikir Abu Nawas yang sedang termenung di depan rumahnya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di kepalanya. Senyuman di wajah Abu Nawas kini mulai terlihat. Seketika itu Abu Nawas segera bergegas pergi menuju pasar. Setibanya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dia masuki melongo menatap Abu Nawas, sebab ia hendak menjual sesuatu yang tidak wajar. "Apakah toko ini menjual agama?" tanya Abu Nawas kepada pemilik toko. Tentu saja si pemilik toko heran dan menggelengkan kepalanya, sebagai bentuk ekspresi kalau di toko tersebut tidak menjualnya. "Kalau di sini tidak menjual agama, saya ingin menjual agama, harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat?" tanya Abu Nawas kembali. "Kamu sudah sinting ya Abu Nawas?" jawab si pemilik toko dengan geram. Lalu ia pun mengusir Abu Nawas. Abu Nawas selalu tersenyum manakala dia dikatain sinting dan diusir. Begitulah yang dilakukan Abu Nawas selama seharian. Ia menawarkan agamanya untuk dijual dari toko satu ke toko yang lain. Setelah semua toko di pasar telah dimasukinya, kemudian ia berteriak di tengah-tengah pasar, "Agama, agama, ada yang mau beli agama?" Akibatnya siang itu pasar menjadi geger.
Sesama pedagang di pasar berkasak kusuk dan menganggap Abu Nawas sudah gila. Banyak juga yang menuduhnya sudah jadi ateis, yaitu suatu ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena undang-undang di negeri itu melarang ajaran ateis, maka orang-orang di pasar sepakat untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berhasil ditangkap, ia langsung diarak ke istana dengan kondisi tangannya yang terikat. Hampir saja ia menjadi bulan-bulanan warga. Ia nyaris akan dipukuli. Namun salah satu warga langsung mencegahnya. Setibanya di istana kerajaan, Abu Nawas langsung diserahkan kepada prajurit penjaga pintu istana. Baginda Raja tentu saja kaget melihat Abu Nawas digiring massa dengan tangan terikat. Ketika para warga sudah membubarkan diri, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Maka dibawalah Abu Nawas ke ruang tengah istana untuk diinterogasi. "Kenapa mereka menangkapmu? Apakah kamu kedapatan mabuk lagi?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah bertaubat dari perbuatan tersebut. Hamba sudah tidak lagi menyentuh minuman haram," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu ditangkap?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Ampun Paduka yang mulia, mereka menangkap saya karena saya ingin menjual agama saya di pasar," jawab Abu Nawas. Baginda Raja sebenarnya juga kaget mendengar penuturan Abu Nawas. Tapi dia pura-pura tenang, karena Baginda Raja tahu betul watak daripada Abu Nawas. "Kalau kamu mau jual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" tanya Baginda Raja. "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama Paduka. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tak bisa sholat lagi. Jika saya tak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan berlangsung. Oleh sebab itulah saya ditangkap dan digiring ke istana," kata Abu Nawas. Baginda Raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas. Diam-diam dia hampir membenarkan logika rakyatnya. Tapi ia ingin mendengar sendiri apa jawaban Abu Nawas atas tuduhan orang-orang di pasar. Sebab Baginda Raja tahu kecerdikan Abu Nawas. Makanya Baginda Raja penasaran ingin tahu jawabannya. "Begini Abu Nawas, saya mencoba memahami jalan pikiran orang-orang di pasar. Jika kamu tak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" tanya Baginda Raja. "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas enteng. "Loh, kok dengan cara sholat di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama Abu Nawas, padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu," sanggah Baginda Raja. "Kalau begitu, bolehkah saya balik bertanya Paduka yang mulia? Menurut Paduka, apa sih sebenarnya agama itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya, karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan mungkar.
Jika ada orang sholat tapi tingkah lakunya merugikan orang lain, sholat yang dia lakukan perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa. Puasa membuat kita agar kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti kita salurkan untuk memberdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji mabrur berarti haji yang penuh dengan kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang beragama sesungguhnya orang yang selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang lain, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan panjang lebar, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi sesama saudara Islam? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi sesama saudara Islam tidak akan diterima amal ibadahnya, dan rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Jawab Baginda Raja semangat. Itulah tujuan saya kemari Paduka yang mulia. Saya sengaja membiarkan warga menangkap saya supaya saya bisa bertemu dengan Baginda. Dengan begitu saya tetap bisa menjaga silaturahmi dengan Baginda. Karena saya tidak ingin amal ibadah saya tertolak dan saya tidak ingin Allah berhenti memberikan rahmat kepada saya. Balas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia mulai merenungi kata-kata Abu Nawas dan ia pun mulai menyadari atas kekhilafannya. Maafkan saya Abu Nawas, saya tahu sudah lama saya tidak mengundangmu ke istana. Terima kasih sudah mengingatkanku ya Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Oh iya Abu Nawas, ngomong-ngomong, apakah kamu masih berniat menjual agamamu? Tanya Baginda Raja. Jualan agama ya? Menurut Paduka sendiri, siapa sih orang yang pantas disebut jualan agama? Ucap Abu Nawas balik bertanya. Kalau menurut saya, orang yang pantas disebut jualan agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Jawab Baginda Raja. Dengan sigap, Abu Nawas berkata, tepat sekali Paduka yang mulia, seperti halnya pejabat-pejabat kerajaan ketika ingin dipilih mendadak bersorban, mendadak masjid-masjid dikunjungi dan sholat berjamaah dengan warga. Dan dia juga mengumbar banyak janji. Semua itu mereka lakukan hanya untuk mencari simpati agar mendapat dukungan dari orang-orang Islam. Tapi setelah menjabat, mereka lupa dengan semua itu. Banyak janji-janji yang diingkari. Bahkan tidak sedikit yang malah tertangkap karena korupsi. Bukankah itu yang namanya jualan agama? Penjelasan Abu Nawas membuat Raja berdecak kagum. Baiklah Abu Nawas, hari ini saya mendapat banyak pelajaran darimu, puji Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja mengantarkan Abu Nawas keluar istana. Tak lama kemudian ia mendengar Abu Nawas kembali berteriak, agama, dijual murah, siapa yang mau beli agama? Hanya 1 dinar saja. Mendengar itu, Baginda Raja hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar Abu Nawas. Abu Nawas, si buta dan si lumpuh. Dikisahkan di kerajaan Baghdad akan mengadakan pesta besar-besaran. Pesta ini bukan hanya dihadiri pembesar-pembesar istana, namun juga dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, baik rakyat jelata maupun orang kaya. Tentu saja rencana Baginda Raja disambut gembira oleh semua rakyatnya, termasuk oleh 2 orang yang lumpuh kakinya dan buta matanya. Akhirnya hari yang ditentukan pun telah tiba. Para penduduk berbondong-bondong mendatangi istana untuk menghadiri pesta kerajaan. Di lain tempat tampak 2 orang sedang duduk di sebuah warung. Kemudian salah satu dari mereka berkata,
Malang sekali nasibku, aku tidak bisa datang ke pesta karena kakiku lumpuh. Orang di sebelahnya membalas, aku juga diundang, tapi aku tak bisa datang karena keadaanku lebih buruk dari keadaanmu. Memangnya kenapa denganmu? Tanya si lumpuh. Mataku buta, jawabnya. Ternyata sedari tadi Abu Nawas juga berada di warung tersebut dan ia mendengar semua percakapan kedua orang itu. Karena kasihan, Abu Nawas menghampiri mereka dan memberi saran kepadanya. Kalian bisa saja datang ke pesta, tapi kalian harus bekerja sama. Mendengar hal itu, kedua orang itu bertanya, "Bagaimana caranya, Tuan?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Kau yang matanya buta, gendong kawanmu yang lumpuh, sementara kau yang lumpuh yang akan menunjukkan jalannya." Setelah mendapat penjelasan tersebut, mereka pun terlihat gembira. "Itu ide yang bagus, Tuan. Terima kasih atas sarannya," sambut mereka berdua. Maka pergilah mereka berdua menuju istana menghadiri pesta. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Ternyata di tempat mereka beristirahat ada juga dua orang lain yang sedang bersedih karena tak bisa menghadiri pesta. Mereka adalah orang bisu dan orang tuli. Keduanya juga diundang ke pesta. Yang bisu bisa mendengar tetapi tidak bisa menjelaskan kepada temannya yang tuli itu. Sedangkan yang tuli bisa bicara tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Mendengar keluhan tersebut, si lumpuh maupun si buta tak bisa memecahkan masalah ini. Di tengah-tengah kebingungannya, kembali muncul Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Nah, ini dia Tuan Abu. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah kalian," kata si lumpuh dan si buta. Begitu mengetahui yang dihadapi adalah si bisu dan si tuli, Abu Nawas juga tak mampu membantu mereka. Sampai kapanpun persoalan ini tak bisa terpecahkan, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Kisah selanjutnya dikisahkan dulu di era Syekh Hasan al-Basri, negara Irak dipimpin oleh gubernur yang kejam. Dia bernama Hajjaj bin Yusuf. Dengan kedudukannya yang tinggi, ia sering berbuat zalim kepada rakyatnya, bahkan kepada para ulama yang berani mengkritik dirinya. Adalah Syekh Hasan al-Basri, salah satu tokoh ulama terkenal yang paling vokal melontarkan kritik terhadap Hajjaj yang bertindak sewenang-wenang. Kala itu, tak banyak orang yang berani melawan penguasa yang kejam macam Hajjaj bin Yusuf. Suatu ketika, Hajjaj membangun istana yang megah untuk dirinya di wilayah kota Wasit. Ketika pembangunan selesai, maka diundanglah orang-orang untuk melihat dan mendoakannya. Hasan al-Basri tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu. Ketika ia tiba di istana Hajjaj yang baru, di hadapan orang-orang Hasan al-Basri berkata, "Kita mengetahui apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam, dan kita juga dapati Fir'aun. Dia membangun istana yang lebih besar dan lebih megah daripada bangunan ini. Namun kemudian Allah membinasakan Fir'aun beserta apa yang dibangunnya. Andai saja Hajjaj tahu bahwa penghuni langit telah membencinya dan penduduk bumi telah memperdayakannya." Beliau terus mengkritik dan mengecam tanpa ada rasa takut sama sekali. Sebagian orang yang mengkhawatirkan keselamatan Hasan al-Basri memintanya untuk berhenti. "Cukup wahai Syekh, cukup." Namun bukannya berhenti, Hasan al-Basri kembali berkata, "Wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tak boleh menyembunyikannya." Keesokan harinya, Hajjaj mengadakan pertemuan bersama para pejabat istana.
Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada Hajjaj tentang perbuatan Syekh Hasan al-Basri. Seketika Hajjaj pun menjadi murka. "Celakalah kalian, seorang dari budak-budak Basrah itu memaki-maki kita dengan seenaknya dan tak ada seorang pun dari kalian yang berani mencegah atau melarangnya. Demi Allah akan kuminum darahnya di hadapan kalian, wahai para pengecut." Kemudian Hajjaj segera memerintahkan pengawalnya supaya menyiapkan pedang beserta algojonya dan menyuruh beberapa prajurit lain untuk menangkap Hasan al-Basri. Tak berselang lama, dibawalah Hasan al-Basri ke hadapan Hajjaj bin Yusuf. Begitu Hasan al-Basri melihat algojo dan pedangnya yang terhunus, beliau menggerakkan bibirnya membaca sesuatu. Lalu ia berjalan mendekati Hajjaj dengan kewibawaannya sebagai ulama di jalan Allah. Melihat aura Hasan al-Basri yang sangat berwibawa, mendadak mental Hajjaj menjadi ciut. Amarah yang tadinya memuncak tiba-tiba berubah menjadi lemah lembut. Hajjaj lalu mempersilahkan Hasan al-Basri untuk duduk di kursi kehormatan berdampingan dengannya. "Silakan duduk di sini, wahai Syekh, silakan." Tentu saja seluruh yang hadir menjadi bengong dan terheran-heran melihat perubahan sikap Hajjaj bin Yusuf. Dengan tenang dan penuh wibawa, Hasan al-Basri duduk di tempat yang disediakan. Kemudian Hajjaj bertanya kepada Hasan al-Basri berbagai masalah hukum agama dan dijawab oleh Hasan al-Basri dengan jawaban-jawaban yang menarik, yang mencerminkan pengetahuannya yang luas. Merasa cukup dengan pertanyaan yang diajukan, Hajjaj lantas berkata, "Wahai Syekh, Anda benar-benar ulama yang hebat." Kemudian dia semprotkan minyak wangi ke jenggot Hasan al-Basri dan mengantarkannya sampai di depan pintu. Ketika sudah di luar istana, salah satu pengawal yang mengikutinya berkata kepada Hasan al-Basri, "Wahai Syekh, sesungguhnya Hajjaj memanggil Anda dengan tujuan untuk menghukum mati Anda. Tapi ketika Anda masuk dan melihat algojo dengan pedangnya, saya perhatikan Anda membaca sesuatu. Doa apa yang Anda baca?" Hasan al-Basri menjawab, "Doa yang aku baca seperti ini. Wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku, sebagaimana engkau menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim." Karomah yang dimiliki Hasan al-Basri ternyata juga menurun kepada salah satu muridnya. Murid tersebut bernama Habib al-Ajami. Kala itu Hasan al-Basri sedang dikejar oleh para prajurit kerajaan. Guna menyelamatkan diri, Hasan al-Basri berlari menuju sebuah gua untuk bersembunyi. Kebetulan saat itu muridnya yang bernama Habib al-Ajami sedang berada di gua tersebut. Habib al-Ajami biasa menggunakan gua itu untuk melakukan uzlah. Uzlah adalah mengasingkan diri dari keramaian dan hanya fokus mendekatkan diri kepada Allah. Tak berselang lama, para prajurit yang sedang mengejar datang menghampiri Habib al-Ajami. "Apakah kau melihat Hasan al-Basri?" tanya mereka. "Iya, dia ada di dalam gua," jawab Habib al-Ajami. Mendengar jawaban tersebut, para prajurit langsung memasuki gua untuk menangkap Hasan al-Basri. Tapi setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukannya. Akhirnya dengan perasaan kecewa, para prajurit meninggalkan gua tersebut. Setelah mereka sudah benar-benar pergi, barulah Hasan al-Basri keluar dari persembunyiannya. Ia lalu menghampiri muridnya itu. "Habib, engkau adalah murid yang berbakti kepada guru, tapi mengapa engkau memberitahu persembunyianku?" Habib al-Ajami menjawab, "Maafkan saya guru, tapi andaikan tadi aku berdusta, niscaya kita berdua akan ditangkapnya dan tak ada yang selamat di antara kita."
Mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri kembali bertanya, "Lantas doa apa yang kau baca sehingga aku terlindungi dari kejaran dan penglihatan mereka? Padahal mereka sampai 7 kali menyentuhku, tapi anehnya mereka tidak melihatku." Habib pun menjawab, "Tadi aku membaca ayat kursi 10 kali, lalu aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, kutitipkan guruku Hasan al-Basri kepadamu, maka lindungilah dirinya." Begitu mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri merasa takjub dengan keluasan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkirah al-Auliya karya Farid al-Din Attar. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.